Bagaimana caranya biasanya aku menghadapi dan prepare apa yang harus aku lakukan dan kebiasaan apa untuk aku bisa lebih powerful di tahun selanjutnya. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Buat kalian yang barusan nyampe di channel aku dan belum subscribe, boleh untuk dibantu subscribe dulu dan klik tombol lonceng. Anyway, hari ini aku akan nge-share bagaimana tips untuk mempersiapkan 2024 kita untuk lebih powerful. Karena biasanya menjelang tahun baru seperti ini yang kita prepare paling agenda-agenda untuk mau kemana ya tahun baru, atau mungkin nanti mau tahun baru makannya mau makan di mana ya sama pasangan, hal-hal yang udah umum banget yang banyak orang-orang lakukan dan kita juga pasti melakukannya, bener gak sih? Even aku juga melakukannya. Tapi ada satu hal yang sebenarnya sangat penting banget tapi jarang kita perhatikan, yaitu bagaimana caranya kita untuk kita tuh bisa lebih lebih fokus dan lebih powerful gitu loh dalam menghadapi tahun 2024 mendatang. Dan metode ini selalu aku lakukan setiap tahunnya, and this is change my life, serius. Jadi pas banget hari ini tanggal 27 Desember 2023 aku bikin video ini untuk membantu kalian bagaimana caranya biasanya aku menghadapi dan prepare apa yang harus aku lakukan dan kebiasaan apa untuk aku bisa lebih powerful di tahun selanjutnya. Yang pasti 3 hari ke depan ini akan menjadi sangat penting banget untuk aku pribadi. Jadi ini aku biasa menyebutnya dengan 3 hari being I am everything I want in 2024 gitu. Jadi aku akan menjadi segala apapun yang aku mau di 2024 nanti. Itu adalah tagline buat diri aku sendiri, but aku mau share hal ini juga untuk teman-teman semuanya, untuk juga bisa menjadi semua apapun yang teman-teman inginkan di 2024. Oke. Anyway, langkah yang pertama adalah 3 hari ke depan, mulai dari tanggal 28, 29, 30 ya. Yang bisa teman-teman lakukan adalah selalu mereview. Mereview itu apa, Ken? Jadi mereview itu kita ngelihat lagi, kita flashback nih di tahun 2023 ini. Kira-kira tahun 2023 ini apa yang sudah baik yang sudah kita lakukan, dan kemudian apa yang belum baik yang belum kita lakukan, yang kita lakukan. Anyway, kita bisa mempersiapkan. Aku biasanya bikin satu buku journaling atau buku yang khusus untuk aku mereview diri aku tersebut. Jadi usahakan buku itu jangan campur-campur ya bukunya ya, karena kalau campur-campur dicampur dengan buku catatan belanja, buku apa itu energinya nggak dapat. Jadi saran aku, kalian dapetin buku baru, nggak harus mahal, nggak harus yang harga berapa dan mewah banget, nggak. Yang penting itu buku baru, dan buku ini akan menjadi buku pemandu untuk kalian selama 2024 nanti. Jadi langkah yang pertama adalah di lembar buku yang pertama nih. Jadi ya, di lembar buku yang pertama kalian bisa nulis apa yang sudah baik yang sudah aku lakukan di tahun 2023 itu. Day 1, tulis dulu day 1 tanggal 28 Desember 2023. Yang sudah baik aku lakukan adalah 1, 2, 3 apa gitu. Segala sesuatunya yang kalian tulis, kalian tuh harus dalam kondisi yang relax, dalam kondisi yang benar-benar fokus sama diri kalian sendiri. Jadi apa-apa aja yang muncul di dalam pikiran itu tulis di sana, say. Biasanya aku melakukannya kapan? Biasanya di penghujung hari ya, tanggal 28 malam kayak gitu. Aku biasanya mulai untuk mereview diriku untuk melakukan hal itu. Nah, kemudian ketika udah, mungkin kalian bisa bikin kayak garis memanjang gitu di tengah-tengah ya. Di lembar yang pertama halaman 1, day 1 gitu. Jadi yang sebelah kiri apa yang sudah baik, sebelah kanan apa yang belum baik atau yang selalu aku ulang sebagai pembelajaran aku di tahun 2023. Misal, kadang aku masih suka emosi nggak jelas atau cemburu-cemburu nggak jelas nih sama pasangan aku. Kemudian aku juga masih sering menyalahkan diri aku. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman tulis aja. Nggak harus langsung penuh banget, tapi mengalir aja, relax. Oke, dari situ kita akan mendapatkan sebuah peta yang ini akan kita bawa di di setahun ke depan di tahun 2024. Aduh, belepotan banget ngomongnya. Oke. Sorry. Kemudian nanti
setelah melakukan itu, apa yang kita lakukan? Udah, gitu aja. Nanti day 2 di tanggal 29 ya berarti ya. 29 Desember kalian melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ternyata halnya udah habis nih, tinggal dikit aja masih belum ketemu, coba dipikir-pikir lagi. Tapi kalau memang udah mentok, udah nggak ada, ya udah, kalian tulis wish-nya aja. Jadi misalnya nih, di hari kedua ternyata di days tuh kalian udah gak nemu lagi apa ya yang sudah baik yang aku sudah lakukan, itu udah gak nemu lagi karena udah keluar di day 1 gitu. Kemudian bahkan yang kurang baik yang kalian lakukan ternyata udah gak ketemu lagi, ya udah, kalian mengganti di day 2 mengisinya dengan what you want, apa yang kalian inginkan untuk kalian bisa rubah terhadap diri kalian di tahun 2024 kayak gitu. Relax aja, nggak usah kayak mengarang cerita sampai full banget beberapa lembar gitu ya, say. Selembar aja cukup. Jadi biar nanti tuh mudah kita baca, oke? Kemudian nanti dilanjut sampai di day 3. Oke. Nah, day 3 ini kan berarti malam tahun baru, dan ini khusus banget kalau di day 3, di hari ketiga. Day 3 ini setelah kita menuliskan hal tersebut lagi. Nah, kalau misalnya nih di day 2 hari kedua kalian kan udah gak nemu apa ya yang baik sama apa yang kurang baik yang aku lakukan, ternyata udah gak nemu, cuman kalian udah nulis wish lah ya, keinginan untuk apa yang kalian mau lakukan terhadap diri kalian. Lampunya mati. Sorry. Oke. Ya udah, kita tanpa pencahayaan gini masih kelihatan muka aku kan yang cerah ini. Sorry. Biar nggak tegang gitu ya, kita kan relax aja kayak sambil ngobrol, say. Lanjut. Sampai mana tadi ya? Oke. Sampai di day 3. Jadi kalian masih boleh untuk menuliskan wish-nya lagi kalau memang itu masih muncul ya di pikiran kita. Wish-nya ini bukan yang berhubungan dengan goals ya. Maksudnya goals di luar diri kita ya, enggak. Goals-nya dari semuanya tentang diri kita. Jadi bukan tentang kayak pasanganku lebih bucin sama aku, pasanganku lebih royal sama aku, kemudian apalagi ya, aku punya mobil baru. Enggak seperti itu. Jadi goalsnya itu lebih ke, wishnya itu lebih ke gini loh, aku bisa menjadi pribadi yang lebih sabar lagi, aku menjadi seorang yang lebih powerful lagi dalam manifestasi, aku lebih flowing, lebih mengalir dalam attract money, kayak gitu-gitu. Oke? Nah, selanjutnya di day 3, ini kenapa aku bilang khusus? Karena setelah aku mereview, biasanya setelah aku melakukan review itu, aku setelah nulis wish itu, di penghujung jam 12 malam, menjelang jam 12 malam ya, mungkin ya kurang 1 menit, aku akan prepare untuk mandi. Jadi aku bener-bener mandi tengah malam, say. Jam 12 malam. Oke. Tapi itu yang selalu aku lakukan tiap tahun, dan aku udah membuktikannya, and this is change my life ya. Secara energi aku setiap tahun jadi kayak lebih baik, bahkan perubahannya itu besar. Nah, setiap jam 12 malam itu udah tank, jam 12 malam kita mandi, aku mandi, biasanya aku niatnya ngapain sih? Niatnya aku berdoa aja. Kalian bisa berdoa sesuai kepercayaan agama kalian masing-masing. Yang pasti niatku adalah aku membersihkan segala energi yang sudah aku tidak perlukan lagi di tahun 2023, dan aku mengizinkan untuk energiku di tahun 2024 ini lebih powerful. Aku mengizinkan untuk aku bisa lebih ahli dalam proses manifestasi. Intinya semua yang berhubungan dengan energi gitu. Itu niatnya begitu. Oke, kemudian mandinya tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalau misalnya nggak mandi pakai air hangat, dingin juga ya. Gitu. Jadi aku biasanya mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya berarti kan keramas gitu ya. Nah, kalian bisa tambahkan pakai garam yang kasar. Jadi garam grosok ya kalau orang Jawa bilang tuh. Garam kasar. Udah, garam kasar itu kalau kalian nggak ada bathtub, kalau ada bathtub direndam aja di bathtub. Tapi kalau misalnya nggak ada bathtub, ya udah direndam di ember gitu, bak gitu. Terus kalian ambil sedikit-sedikit sejumput kan dari situ. Udah, kalian tempel-tempel di badan kalian, gosok pelan-pelan, jangan keras-keras ya, sakit nanti badannya, kulitnya. Jadi pelan-pelan sambil ngomong thank you diriku, thank you tanganku, thank you ya, thank you kalian udah bisa aku pakai selama ini untuk aku memaksimalkan
kehidupan aku di bumi ini, di sekolah bumi ini. Aku biasanya seperti itu. Jadi benar-benar deep banget aku melibatkan semua anggota tubuh aku dan mengajaknya bicara, dan aku ngomong thank you di sana. Dan mungkin itu ya yang bikin aku powerful, mungkin itu juga yang bikin aku lebih cepat dalam proses manifestasi dan bisa lebih peka gitu loh terhadap energi-energi tertentu. Bahkan informasi yang aku mulai bisa mendapatkan informasi yang dulu itu nggak bisa aku akses di 3D life ini. Oke. Aku nggak bisa jelasin lebih dalam, itu nanti di next video aja. Dan setelah udah, apa yang aku lakukan setelah mandi udah, aku intinya pakai handuk lah ya, bersih. Kemudian ganti baju, aku keluar rumah. Jadi aku mandi cahaya bulan setelah itu. Jadi aku keluar rumah bener-bener kayak di atas atap-atap langit gitu ya. Jadi bukan kena kanopi, enggak, jangan. Jadi langsung kena cahaya bulan. Kalau misalnya hujan, gimana Ken? To be honest, selama ini aku belum pernah dapat kejadian waktu tahun baru jam 12 malam abis mandi hujan. Nah, jadi mungkin kalau hujan ya nggak bisa ya, karena kan hujan, kita nanti basah lagi dong. Terus aku selama ini sih nggak hujan dalam kondisinya. Yang pasti kalau misalnya nggak ada bulannya nggak kelihatan gimana, nggak apa-apa. Kalau itu masih nggak apa-apa. Jadi aku pasti keluar aja. Aku sambil berdoa, aku bener-bener fokuskan energiku. Aku bilang I call all. Intinya aku pakai bahasa Indonesia aja lah. Belepotan pakai bahasa Inggris. Gaya-gayaan pakai bahasa Inggris ya. Oke, jadi aku selalu kayak, oke, aku memanggil semua kekuatan yang aku butuhkan untuk aku dalam proses manifestasiku di tahun 2024. Aku selalu ngomong seperti itu. Kemudian aku memfokuskan diriku, aku tarik nafas dulu di luar sambil kayak ya udah dalam hati berdoa. Terus aku ngerasain hembusan angin, intinya benar-benar fokus ngerasain energi yang ada di sekitar aku. Dan aku cuman ngelihat ke langit dan aku ngomong thanks God, aku 2024 nih punya kesempatan lagi untuk berjuang untuk hidupku. Just it. Kemudian udah, itu aja. Oke, jadi itu yang bisa kalian lakukan untuk persiapan di tahun 2024 untuk lebih powerful. Dan aku juga punya kejutan yang luar biasa nih buat teman-teman untuk bantu proses manifestasi kalian di tahun 2024 nanti. Aku akan sounding di Januari ya, kemungkinan tanggal 6, mudah-mudahan gak ada halangan di sana di Januari tanggal 6. Jadi untuk yang belum follow channel aku, boleh di subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Anyway, oh ya, aku keinget mungkin teman-teman yang biasa melakukan scripting itu juga boleh, kalian juga melakukannya scripting itu. Kalau untuk scripting sih biasanya saran aku ya, sama juga ya seperti yang aku lakukan tadi di buku jurnal itu. Kita harus punya buku baru. Jadi kalau untuk scripting itu pakai buku baru. Kenapa harus baru? Itu tadi energinya baru say. Jadi kita harus benar-benar menggunakan satu buku itu tuh untuk proses scripting kita di tahun 2024 nanti gitu. Biasanya scripting pertama aku di tahun 2024 aku akan lakukan di pagi hari, di tanggal 1 di pagi hari, dan itu benar-benar beda banget energinya. Kenapa baru bangun langsung scripting? Karena itu tadi, gelombang otak kita itu baru dari theta ya, gelombang theta dimana kita tuh dalam kondisi yang masih relax banget dan alam bawah sadar itu benar-benar terbuka. That's why energi kita itu juga masih powerful banget di pagi hari karena kita itu nggak banyak ke distract dari lingkungan sekitar gitu. So, ini juga bisa menjadi masukan tanggal 1 Januari kalian bisa scripting. Scriptingnya nggak usah terlalu banyak lah. Scriptingnya hanya tentang bersyukur aja dulu, oke? Scriptingnya benar-benar aku isinya itu cuman bersyukur kayak I thanks to myself, kayak aku berterima kasih sama diri aku. Ternyata aku bisa sampai di tahun 2024 ini, bahkan hari ini aku masih benar-benar sangat memikirkan diri aku sendiri, karena kan dengan kita menulis scripting itu kita berarti fokus sama diri kita ya. Aku benar-benar bisa mencintai diri aku sekarang, kayak gitu-gitu loh. Intinya segala ucapan syukur yang kita bisa tuliskan di lembar pertama di tanggal 1 Januari 2024 nanti. Amin, mudah-mudahan kita masih bisa ketemu Candy ya. Kok gak serem? Amin lah, amin pasti. Oke, anyway, thank you so much guys. I love you. Aku harap aku bisa berbagi lebih banyak lagi dengan channel aku di sini. And I wish 2024 akan menjadi hal yang sangat luar biasa untuk kita semua. Bye bye.